Halo kawan Kaliber, saya kembali menyapa Anda dalam kupas dan analisa berita dengan kupasan dan analisa berita dari pengamat sosial politik kita, Mas Indra Karismiaji. Halo Mas Indra. Halo Mas Yadi Wahyudi dan juga kawan Kaliber dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi untuk terus mengupas dan menganalisa berita-berita terkini. Kayaknya Ya, kemarin ada berita yang heboh banget, Mas. Indonesia itu kaget dengan tiba-tiba ada berita yang muncul. Nah, kita mau bahas di hari ini ya. yang mana itu Mas? Saya sudah menyiapkan beberapa berita. Yang mana ini Mas Indra? Kalau gitu Mas Yadi aja yang milih deh, yang paling Oh, heboh. oke. Nah, kemarin itu kan eh, kepala dan wakil kepalanya, ketua ya, istilahnya ketua dan wakil ketua otorita IKN itu mengundurkan diri barengan, ketua dan wakilnya. Nah, ini Hmm. ada apa? Padahal kalau kita lihat gaji mereka itu ya cukup fantastis ya. Saya bacakan aja dari warta kota live.com. Oke. Gaji ketua otorita IKN 172 juta rupiah. Bambang Susantono pernah curhat tak dibayar 11 bulan. Tidak dibayar 11 bulan. Ketua Otorita Ibu Kota Nusantara IKN Bambang Susantono resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Bukan hanya Bambang, Doni Rahayu yang menjabat sebagai Wakil Ketua Otorita IKN juga mundur. Sampai saat ini belum terungkap alasan mengapa keduanya meninggalkan jabatan elit dan strategis itu. Anggota Komisi 6 DPR RI fraksi PDIP, Dedi Yefri Hanterusitorus mengatakan Bambang Susantono tidak mengundurkan diri, melainkan memang diminta mundur oleh Presiden Jokowi. Menurut Dedi, Bambang diminta mundur karena dianggap tak mampu memenuhi target yang diberikan. Namun hingga saat ini belum ada penjelasan resmi dari pemerintah maupun Bambang dan Doni terkait dengan pengunduran diri mereka. Namun Bambang Susantono pernah curhat bahwa dia harus menunggu selama 11 bulan untuk menerima gaji pertamanya. Hal tersebut diungkapkan Bambang saat rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR dengan Kepala Otorita IKN 3 April 2023 lalu. Kami harus jujur bahwa kami masih menunggu perpres tentang hak keuangan eselon 1 dan turunannya pada saat itu. Kalau boleh jujur juga, saya dan Pak Doni butuh waktu 11 bulan hingga kini mendapatkan salari. Hingga kami mendapatkan salari, kata Bambang. Lantas berapa besar gaji ketua otorita dan wakilnya? Mundurnya Bambang dan Doni disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Praktikno. Padahal Bambang Susanto dan Doni Rahayu yang dilantik pada 10 Maret 2022 dan masa tugasnya hingga 2027. Jadi masih ada 3 tahun masa jabatan mereka. 172 juta, Mas. Yang Lumayan ya. ditinggal. Hmm. Wakilnya 155 juta. Ya, Tuh. Kalau dipotong tapera, lumayan juga tuh 3%-nya tuh. lumayan tapera. Oke, Gimana? ini Apa yang terjadi ini, Mas? ada beberapa hal yang menarik nih. Ini kan juga ada statement, pernyataan dari wakil rakyat kita ya, Bang Deddy Sitorus dari fraksi PDIP yang agak berbeda dengan apa yang disampaikan kan. Artinya beda dengan berita yang muncul kemarin kalau mereka mengundurkan diri. Ya, Sedangkan di sini beliau mengatakan kalau bukan mengundurkan diri tapi diminta mundur oleh Presiden Jokowi. Nah, ini kita belum tahu mana yang benar ya kan. Tapi paling nggak di sini ada dua informasi. Nah, kalau kita bicara yang bicara adalah Bang Deddy Sitorus, beliau kan istilahnya juga dari fraksi PDIP sebagai partai penguasa ya kan. Pastinya juga punya info-info yang cukup up to date ya. Minimal sebelum pisah kongsi lah, pecah kongsi dengan Presiden Jokowi kan. Nah, ini menarik ya. Dan itu satu hal yang sangat mungkin karena juga kita juga tahu akan sulit untuk menjadi ketua otorita IKN ini dengan target-target yang diharapkan oleh presiden kita.
kan beliau ingin 17 Agustus nanti sudah Upacara di sana. upacara peringatan Hari Kemerdekaan di sana, kemudian juga eh, memaksakan diri juga untuk segera pemerintah itu pindah ke sana. Tapi ya kita tahu sampai hari ini kan belum ada investor yang masuk. Karena juga secara hitungan eh, bisnis itu nggak menguntungkan buat investor siapapun. Karena ini juga yang masyarakat harus tahu ya. Yang dipindahkan ke IKN itu bukan Jakarta. Karena Jakarta itu selain pusat pemerintahan, juga pusat perekonomian. Jadi ini kan mimpi yang dijual adalah Jakarta yang dipindahkan ke IKN. Jakarta itu ada dua, pusat pemerintahan dan pusat perekonomian. Nah, yang nanti dipindahkan itu hanya pusat pemerintahannya saja. Tidak otomatis pusat perekonomian juga pindah. Karena itu nggak bisa dipindah, itu harus tumbuh. Nah, jadi sebetulnya yang pindah itu cuma kantor-kantor kementerian, kemudian ASN-nya, ya itu saja yang pindah ke sana. Jadi kita nggak bisa membayangkan itu akan tumbuh menjadi sebuah kota yang tingkat perekonomiannya tinggi. Nah, kalau hitung-hitungannya itu nggak sampai, bahkan seperti salah satu alasan kenapa SoftBank itu mundur, kan itu adalah calon investor pertama yang tadinya menjanjikan akan berinvestasi kan, SoftBank dari Jepang itu. Itu karena mereka itu berharap ada 5 juta orang yang akan tinggal di IKN dalam waktu 2 atau 3 tahun. Padahal target pemerintah itu hanya nggak sampai 2 juta selama 5 tahun. Karena tadi hanya memindahkan pekerjanya saja, ASN-nya saja. Jadi ini juga yang masyarakat harus tahu ya. Jadi kalau kita mau bandingkan ibu kota negara besar seperti Washington DC di Amerika Serikat itu sepi. Canberra di Australia itu sepi. Kenapa? Ya karena di sana hanya pusat pemerintahan saja, bukan pusat perekonomian. Pusat perekonomian kalau di Amerika seperti New York, itu baru rame banget. Di Australia itu seperti Sydney, itu baru rame banget. Nah, Jakarta itu nantinya ya memang akan menjadi New York-nya atau Sydney-nya Indonesia ya. Karena akan menjadi pusat yang paling besar, pusat perekonomian paling besar. Tapi IKN-nya ya hanya tempat kantor saja. Nah, ini kita nggak tahu nih sebetulnya yang benar yang mana, baik ketua IKN-nya itu betul-betul mundur atau disuruh mengundurkan diri, tapi yang jelas ada target-target yang tidak mungkin tercapai. Apalagi dengan kondisi, kita juga tahu kan, kekuatan ekonomi, kekuatan finansial, kekuatan fiskal Indonesia saat ini itu dalam kondisi yang cukup sekarat, Mas. Dengan jumlah hutang yang semakin meningkat, ya munculnya Tarafnya sudah sekarat ya. kenapa? Tahapnya sudah sekarat ya. Ya sekarang tiba-tiba muncul tapera kan gitu. Itu kan sebetulnya bagian dari membuktikan kalau kita punya kesulitan dari sisi keuangan. Bagaimana untuk apalagi punya target-target yang sangat mercusuar kan, membangun IKN segala macam itu kan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, dan itulah yang selalu kita ingatkan jadi bukan kita itu sebagai rakyat tidak ingin punya ibu kota baru, ya kan, ibaratnya kalau kita ini sekarang punya rumah, kita bukan nggak ingin punya rumah baru yang lebih hijau, lebih sehat, ya kan. Bukannya kita nggak mau, cuma masalahnya kita punya duit nggak gitu. Kalau kita buat makan aja susah, ngapain kita maksain beli rumah baru? Kan ibaratnya begitu ya, kalau kita mau perkecil menjadi kebutuhan rumah tangga. Itu yang selalu kita ingatkan, kalau kondisi kita sekarang ini
belum pada posisi punya kekuatan untuk membangun sebuah ibu kota baru. Nah, kalau dulu kan janjinya presiden tidak menggunakan APBN kan. Karena tadi ada juga janji dari SoftBank yang akan membiayai atau berinvestasi di sana. Tapi terms and condition-nya, jadi ternyata kabarnya, Mas, persyaratan yang diberikan oleh SoftBank ini nggak dibaca sama presiden. Nggak dibaca sama presiden. Jadi kita nggak bisa menyalahkan Kan SoftBank. biasanya gitu, Mas. Tanda tangan tanpa membaca apa yang ditandatangan. Iya, jadi infonya begitu tidak dibaca. Nah, target-targetnya itu nggak bisa dipenuhi oleh pemerintah Indonesia. Ya wajar kalau SoftBank-nya mundur. Nah, itulah mungkin yang membuat entah eh, apa ketua IKN ini atau dan wakilnya, ya, ketua otorita IKN ini antara mundur atau dipaksa mundur, tapi memang kondisinya pasti tidak memenuhi target. Dan sebetulnya yang ditinggalkan itu cukup cukup menggiurkan kan. Gajinya 172 juta, Mas, untuk ketua otoritanya. Wakilnya 155 juta. Belum lagi kalau nggak salah itu ada di Perpresnya ya, Perpres nomor 13 tahun 2023 itu ada hak keuangan dan fasilitas yang juga cukup besar. Apa fasilitas dari kepala otorita IKN itu 178 juta. Jadi sebetulnya yang diterima itu bisa 350-an juta loh. Ya. Wakilnya 145 juta. Wah, itu kan besar banget, Mas. Nah, itu yang kalau melihat jumlah angka yang seperti ini, jangan-jangan masuk akal juga yang disampaikan oleh Bang Deddy Sitorus ya. Dirimu mau nggak meninggalkan pekerjaan yang gajinya 350 juta? Ya, penghasilan 350 juta kan, apalagi di masa yang sulit ini kan, itu sebuah keberuntungan ya. Ya jangan-jangan apa juga bagian dari negara itu nggak punya uang, negara itu lagi kesulitan kekuatan fiskalnya, akhirnya sekarang PLT ketua otorita dan wakilnya kan double menteri nih, ya kan? Ya, Pak menteri dan wakil menteri. Pak Basuki sebagai Menteri PUPR itu menjadi PLT Kepala Otorita IKN. Kemudian Raja Juli Antoni sebagai Wakil Wakil Menteri menteri. ATR BPN, ya kan, menjadi Wakil Kepala Otorita IKN. Ya Ya. minimal gaji mereka kan udah ada gitu, ya kan? Gitu, Mas, Mas. yang saya mau tanyakan, Ya. kalau kegagalan IKN itu karena dana, ya keterbatasan dana atau ketidakadaan investor atau dana, terus kemudian diganti orang lain, itu kan sama aja. Kondisinya juga sama, keuangannya juga nggak ada. Bagaimana mereka apa namanya bisa memenuhi target yang diberikan kalau uangnya itu juga nggak ada gitu? Ya, itu juga yang tanda tanya kita, ya kan? Apa yang akan dilakukan oleh Presiden Jokowi di sisa kepemimpinannya yang tinggal hitungan bulan ini. Tapi kan kalau kita melihat pengalaman dulu untuk urusan begini, beliau santai-santai aja kan gitu. Buktinya sampai hari ini nggak pernah ngelihat yang namanya mobil SMK itu di jalan tuh bentuknya kayak apa, kita nggak pernah lihat. Tapi juga Presiden Jokowi tenang-tenang aja, rakyat juga terima-terima aja tuh. Jadi ya kita juga nggak tahu nih nasib IKN itu akan seperti apa, tapi dari banyak orang yang sudah pernah datang ke sana, Mas, mengatakan akan berat kalau mengharapkan tahun 2024
tempat ini IKN sudah berjalan seperti yang diharapkan. Ini mereka yang sudah datang ya, saya ketemu dengan beberapa orang yang sudah ke sana langsung memberikan pandangan. Kembali kita bukan ingin IKN gagal, kita tidak ingin program Indonesia ini itu gagal, tapi kan kita harus realistis. Ini bagian dari kita mengingatkan terus kalau kita itu punya PR-PR yang mungkin lebih urgent, ya kan? Ya contoh aja kan gitu. Kita juga baru saja lewat nih bagaimana biaya kuliah yang naik sampai 800%. Itu kan butuh butuh anggaran pemerintah untuk mensubsidi biaya kuliah misalnya supaya lebih banyak anak Indonesia yang bisa melanjutkan pendidikan tinggi, mereka terdidik. Tapi kalau larinya ke IKN, ke tempat lain kan jadinya kita harus memilih memang mana yang prioritas gitu, Mas. Ya, kalau tahu misalnya IKN ini nanti misalnya gagal gitu, saya sarankan IKN itu berubah fungsi, Mas, menjadi kandang sapi perah yang susunya nanti dibagikan gratis ya anak-anak sekolah nanti. Itu kan program pemerintahan berikutnya juga. Jadi IKN itu tidak mubazir betul. Gitu Mas Indra. Baik Mas Indra, masih ada lagi? Ya kalau kalau waktu itu kami di Timnas Amin ya dulu menyarankan IKN tetap saja dibangun terus karena sudah kita juga tidak mau uang rakyat juga hilang, tapi memang jadikan itu sebuah istana baru untuk presiden. Jadi punya istana yang di Kalimantan. Jadi statusnya ya sama kayak istana Bogor, istana Cipanas, istana Tampak Siring gitu. Jadi istana presiden tapi tidak memindahkan seluruh kegiatan pemerintahan pusat di IKN. Karena saya sendiri sudah pernah datang, Mas, ke sebuah ibu kota provinsi di Indonesia yang Ya, sepi, Mas. Itu di Provinsi Maluku Utara. Jadi dulu itu kan ibu kotanya itu di Ternate. Dan memang Ternate itu kota kecil tapi sumpek banget gitu. Banyak orangnya, banyak penduduknya. Ya. Jadi mungkin kesulitan buat buat pemerintah untuk pemerintah provinsi ya membangun gedung-gedung di sana. Terus dipindahkan ke pulau lain, namanya daerahnya Sovivi. Itu jadi harus dari Ternate-nya tuh harus nyebrang nyebrang pakai boat gitu ya ke sana. hmm, Nggak lama sih kan gitu. Tapi nggak ada yang mau tinggal di sana, Mas. Gubernurnya aja waktu itu tinggalnya tetap di Ternate gitu. Jadi dia cuman kalau ke sana itu buat ngantor, jadi menjadi ibu kota yang sepi banget. Karena nggak mudah ternyata orang orang disiapkan semuanya seperti itu terus mau pindah. Nah ini ya, saya lihat untuk IKN itu bisa seperti itu, makanya kita kita sarankan ya hanya sebagai tempat singgahnya presiden kalau lagi kunjungan ke Kalimantan misalnya, itu ada istana, tapi nggak perlu untuk membangun semuanya. Kalau kami kan dulu kan mendorong untuk lebih membangun 14 sampai 40 kota yang memang sudah terbangun untuk lebih digenjot lagi menjadi pusat perekonomian, bukan pusat pemerintahan. Gitu, Mas. ya. Jadi gitu kawan Kaliber, kalau Anda ingin membuktikan bagaimana pembangunan IKN itu sudah berjalan baik, sudah siap untuk 17 Agustus pakai upacara atau belum, silakan berkunjung langsung ke IKN. Gitu ya. Nanti akan bisa menyimpulkan bagaimana hasil pembangunan IKN selama ini. Terima kasih Mas Indra, terima kasih kawan Kaliber. Sampai jumpa. Sampai jumpa.